Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sadaqallahul azim. Para sahabatku terindah semuanya, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batin, diberikan kebahagiaan lahir wal batin, diberikan kesejahteraan lahir wal batin, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah dan berada dalam syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah, seperti biasa, sebelum saya memulai ulasan yang sederhana ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menonton channel terindah ini dari awal hingga selesai, dan jangan juga lupa untuk meninggalkan like, terus komenlah, terserah Anda bagaimana komennya, kemudian share lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, karena dengan meng-share dan subscribe di channel terindah ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua dan tetap menjadi tali silaturahmi di antara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para channel terindah semuanya dan para anak bangsa yang juga peduli terhadap negeri ini, peduli terhadap kemajuan, terhadap kebaikan apa yang kita bisa sumbangkan untuk negeri ini melalui podcast terindah ini, melalui channel terindah ini. Saya peduli dengan negeri ini, peduli dengan anak cucu kita nanti. Setidaknya kita mewarisi sebuah pikiran, sebuah ide untuk negeri ini, dan juga sebuah kritisisme yang mantap kepada negeri ini ketika memang itu tidak sesuai dengan tujuan utama kita bernegara di negeri kita ini. Para sahabat, dengan cara yang sederhana saya akan memulainya. Video ini yaitu bahwa momen terindah telah dilaksanakan oleh pemerintahan kita, khususnya pemerintahan yang terdahulu itu Pak Jokowi dan kawan-kawannya dan kabinetnya telah memulai penerimaan khusus tentang pegawai negeri. Nah, jadi channel terindah kali ini, pada video ini saya akan membahas tentang pengangkatan P3K serta CASN tahun 2025 ini. Dan para sahabat semuanya, tentu kita sudah sama-sama ketahui bahwa yang seleksi daripada P3K dan seleksi calon ASN ini telah dilakukan pada tahun 2024 yang lalu. Tentu di sananya pada waktu itu juga memuat sejumlah janji-janji daripada pemerintahan terdahulu akan mengangkat para pegawai P3K dan CPNS atau CASN yang dinyatakan lulus seleksi pada waktu itu. Dan tentu ini merupakan suatu beban bagi pemerintahan yang saat ini, tetapi juga bisa dinyatakan juga sebagai suatu kewajiban bagi pemerintahan yang saat ini untuk mengangkat para calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahun lalu itu. Tentu kita melihat sejumlah drama, demonstrasi yang dilakukan oleh para calon P3K dan juga calon ASN ini, sehingga berhari-hari mereka berdemonstrasi untuk meminta agar mereka segera diangkat atau ditetapkan menjadi definitif P3K-nya dan definitif ASN-nya. Tentu bagi pemerintahan yang terbaru yaitu Pak Prabowo ini
bukan merupakan suatu hal yang gampang untuk langsung mengangkat, karena toh sejumlah persoalan masa lalu itu masih belum bisa diatasi oleh Pak Prabowo, khususnya itu yang berhubungan dengan keuangan negara. Jadi ketika P3K, ketika ASN ini harus ditetapkan secara definitif, tentu anggaran-anggaran daripada APBN kita harus juga tersedia. Sepertinya ada rencana pemerintahan Pak Prabowo ini untuk menunda hingga tahun depan, tapi kenyataannya adalah bahwa para calon P3K, para calon AS ini, aparatur sipil negara ini tidak sabar, mereka memaksa dengan melakukan demonstrasi yang terkesan memaksa pemerintah untuk segera mendefinitifkannya menjadi 100% ASN, 100% P3K. Inilah sebuah wujud dari kondisi psikologi Indonesia yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa sebenarnya apa yang telah mereka lakukan memang suatu hal yang patut untuk direalisasikan oleh pemerintah, karena janjinya adalah untuk diangkat menjadi PNS, untuk diangkat menjadi P3K secara 100%. Kan tetapi pemerintah mempunyai pertimbangan lain berhubungan dengan anggaran yang menipis atau mungkin sudah negatif akibat daripada koruptor yang dilakukan atau pemaksaan proyek-proyek nasional, proyek-proyek negara pada masa lalu, ketika pada masa Pak Jokowi tentunya, pembangunan infrastruktur yang masif yang juga menekan menggunakan anggaran-anggaran yang bahkan minus dengan menggunakan hutang-hutang luar negeri, sehingga semua bisa dinyatakan terlaksana meskipun tidak 100%, baik itu IKN, baik itu proyek-proyek strategi negara lainnya, dan juga baik itu jalan-jalan tol, meskipun tidak 100%, memang ada beberapa yang memang sudah berhasil dilakukannya. Kan tetapi semua itu dipaksakan dengan cara menyedot anggaran yang ugal-ugalan, dan juga dengan berhutang luar negeri yang ugal-ugalan. Akhirnya ketika alih pemerintahan terjadi kepada Pak Prabowo, jangankan untuk bisa membangun infrastruktur lagi, jangankan untuk bisa mengangkat pegawai-pegawai negeri baru, jangankan untuk membangun sebuah harapan-harapan baru atau janji-janji Pak Prabowo pada masa kampanye dulu, bahkan untuk melaksanakan pengeluaran rutin yang telah biasa itu saja kita masih terengah-engah. Kan tetapi Pak Prabowo, kita meyakini bahwa beliau bisa mengatasinya ini tadi. Entah bagaimana caranya, tragedi, dramatisasi daripada sebuah demonstrasi untuk pengangkatan P3K dan ASN akhirnya dia kabulkan juga oleh pemerintahan Pak Prabowo, meskipun saat ini mereka pening bagaimana untuk mencari anggarannya. Sementara menurut catatan atau menurut yang kita lihat di media-media sosial, media-media mainstream lainnya, TV-TV nasional, bahwa asupan daripada pajak tahun ini tidak memenuhi target seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya, apakah pajak akan terus meningkat, sementara kita mengetahui juga bahwa dari pajak-pajak inilah akan kembali kepada masyarakat, khususnya yang pegawai negeri, TNI, Polri, BUMN, ini akan menerima pengembalian pajak dalam bentuk gaji-gaji mereka, termasuk yang akan diangkat P3K pada tahun 2025 ini diketuk palu atau telah diumumkan oleh pemerintah, yaitu akan didefinitifkan SK-nya atau pengangkatan secara resmi dengan SK yang definitif pada Oktober tahun 2025 untuk P3K yang jumlahnya itu pada dua periode P3K. Yang tahap pertama sebanyak 677.639. Kemudian yang tahap kedua ada pada jumlah
jumlah pada 328.515 orang. Sementara untuk calon aparatur sipil negara sebanyak 179.090 orang. Jadi total daripada calon yang akan diangkat pada PJASN ini, calon aparatur sipil negara 179.090 orang. Jadi total untuk keduanya ini 1.185.243 orang yang harus di SK-kan oleh pemerintah Pak Prabowo. Sementara CASN ini nanti akan diberikan SK-nya pada bulan Juni 2025. Jadi untuk anggaran tahun 2025 ini tentu Pak Prabowo beserta menterinya harus pandai-pandai mengalokasikannya, karena ada penambahan sebanyak 1.185.243. Catatan itu CASN dan P3K saja. Bagaimana dengan rekrutmen TNI dan Polri serta departemen lainnya yang juga membutuhkan biaya. Tapi kita sebagai masyarakat juga bisa memaklumi bahwa memang ini merupakan suatu kebutuhan, karena setiap tahunnya pun ratusan ribu pegawai negeri itu pensiun. Artinya harus ada regenerasi yang terbarukan. Dan melalui channel Terindah ini saya mengucapkan kepada P3K, kemudian para CASN yang akan di SK-kan pada bulan Oktober 2025 untuk P3K, dan pada bulan Juni 2025 untuk aparatur sipil negara ini. Semoga Anda semua menjadi amanah terhadap apa yang Anda inginkan dan terhadap apa yang Anda tuntut. Jangan nanti seperti hal-hal yang telah terdahulu kita sering alami, kita sering saksikan di depan mata, justru ketika SK pengangkatan ini telah di tangan, ketika SK PNS, ketika SK P3K ini telah mereka pegang, justru kinerja mereka tidak menjadi maksimal lagi. Mereka terkesan malas-malasan, mereka terkesan asal-asalan. Nauzubillah, semoga ini tidak terjadi, karena pengalaman-pengalaman masa lalu mereka ngotot untuk jadi PNS, mereka ngotot untuk jadi pegawai negeri dan lain sebagainya, termasuk TNI dan Polri. Tetapi ketika telah berhasil, ketika dia telah menduduki posisi tersebut, ketika mereka telah memiliki NIP serta NRP dan lain sebagainya, itu ketika dia mulai bekerja secara real sebagai aparatur negara, mereka terkesan bermalas-malasan, mereka terkesan asal-asalan. Dan semoga ini untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Dan pengalaman seperti ini saya sampaikan itu karena saya mendapatkan informasi dan saya mengetahui informasi seperti itu. Secara psikologis mereka menuntut dapat NRP, mereka menuntut mendapat NIP maupun yang lain sebagainya. Tapi begitu sudah duduk, SK sudah di tangan, gaji sudah 100%, mereka kerja tidak maksimal, tidak sesuai dengan ekspektasi kualitas yang diharapkan oleh pemerintah. Semoga ini tidak terjadi terhadap para P3K, para calon aparatur sipil negara yang diangkat pada bulan Juni dan Oktober tahun 2025 ini nanti. Karena mungkin Anda sebagai salah satu pilar untuk menegakkan kualitas Indonesia ke depannya, kualitas kinerja pemerintahan Indonesia ke depannya. Dan Pak Prabowo telah meluluskan, telah apa yang Anda demonstrasikan berhari-hari itu, dan akhirnya itu Anda patut syukuri. Seperti yang saya mulai tadi di awal adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian nikmat mana lagi yang harusnya Anda ingkari, yang artinya tidak
Artinya semua nikmat itu harusnya Anda syukuri, jangan Anda ingkari. Kalau fabi ayyala rabbika tukaziban, rabbika ma tukaziban itu Anda selalu mengingkarinya. Setelah Anda dapat SK, Anda kerja asal-asalan, Anda kerja tidak sesuai dengan ekspektasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan kita, yakinlah musibah akan Anda hadapi ke depannya. Dan melalui channel Terindah ini saya kembali mengajak mengintrospeksi diri kita bahwa apa yang telah menjadi rezeki bagi kita, meskipun rezeki itu Anda tuntut secara maksimal karena Anda perjuangkan rezeki itu dengan berdemonstrasi di sana, sehingga Anda akhirnya terrealisasi juga, tidak jadi dimundur karena rencananya akan diundur tahun 2026. Sepertinya Anda memaksa untuk tahun ini juga direalisasikan dan di SK-kan secara definitif. Artinya usaha Anda itu dikabulkan meskipun pemerintahan Pak Prabowo dengan sedikit rasa berat hati karena mengetahui anggaran yang belum mencukupi karena perekonomian kita yang belum pulih kembali akibat daripada pembangunan, akibat daripada proyek-proyek strategis nasional, akibat daripada pembangunan infrastruktur yang kita yakini terkesan dipaksakan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan kabinetnya pada masa lalu. Belum lagi dengan bukti yang kita dapati bahwa begitu banyaknya koruptor-koruptor atau korupsi-korupsi yang dilakukan, bahkan mega korupsi pun telah dilakukan, dan itu semua terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Jadi bersyukurlah Anda, dan kami tetap mendukung Pak Prabowo untuk semua koruptor-koruptor di masa lalu itu untuk mengembalikan uangnya dan tetap diproses secara hukum dan tetap dipenjarakan, kalau bisa dimiskinkan. Jangan kita yang menuntut para koruptor itu dituntut dimiskinkan, malah pajaknya ditekan kepada masyarakat umum, seperti yang masih desas-desus belum menjadi kepastian bahwa DPR merencanakan bila pajak kendaraan bermotor itu telah mati 2 tahun berturut-turut, kendaraan itu akan disita untuk negara, dan ini akan membebankan masyarakat. Semoga ini masih sekedar isu, dan untuk kasus ini nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Semoga Pak Prabowo tetap seperti yang dia gembar-gemborkan, bersedia timbul tenggelam bersama rakyat, bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan kesejahteraan hanya untuk TNI Polri saja, bukan kesejahteraan untuk PNS dan para karyawan BUMN saja, tetapi kami rakyat Indonesia yang kebanyakan ini tidak mempunyai akses untuk kesejahteraan di negeri ini. Jadi jangan sampai rakyat negeri ini semua kabur aja dulu ke luar negeri. Nauzubillah, semua nauzubillah. Demikian, semoga channel Terindah ini, video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih telah menonton, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih telah men-share video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.